tidak boleh kehilangan rasa dan ungkapan syukur kita setiap saat, setiap melakukan kebaikan. Pertemuan ini tidak kebetulan. Pertemuan ini hakikatnya Allah yang mempertemukan. Betapapun berat kadang-kadang, justru karena pertolongan Allah mudahkan kita bertemu, Allah memberi kesempatan. Insya Allah tujuannya tiada lain, kita semata taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Sehingga mudah-mudahan kita bicara dalam kajian tafsir ini sebagai satu-satunya kitab yang sangat agung, betul-betul membawa hikmah, membawa berkah, sehingga dimudahkan juga kita mengamalkannya. Baik, izinkan saya buka share screen-nya. Sudah muncul di layar. Sudah Pak Kiai. Ini pendidikan sebagai jalan pertanggungjawaban dan pencerahan. Tentu ini disesuaikan dengan rumus ayat 38 sampai 47 ya. Kita lihat ayatnya. Ini ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Setiap individu akan mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan. Setiap individu terbatas, tergadaikan kepada amalnya. Apapun yang kita lakukan, kita akan temukan. Illa ashabal yamin, kecuali golongan kanan, ini orang-orang baik. Mereka akan ada fi jannati, di dalam surga-surga, yatasaaluna, bahkan sambil saling bertanya, anil mujrimin, tentang orang-orang yang durhaka. Bertanya kepada mereka orang-orang durhaka, masalakakum fi sakor, apa sebabnya kalian masuk neraka sakor? Qalu, mereka menjawab, lam naku minal musallin, kami ini bukan orang yang sholat, tidak pernah aku sholat. Walam naku mutimul miskin, dan kami tidak suka memberi makan kepada orang miskin. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin, dan kami biasa ngobrol buruk dengan orang-orang yang cenderung pada keburukan. Wa kunna, dan sesungguhnya kami nukadzibu biyaumiddin, tidak percaya atau mendustakan hari pembalasan. Sampai kapan itu? Hatta atanal yakin, sampai datangnya kematian, yakin di sana. Surat Al-Mudaththir 3847 ini membawa kita pada sebuah refleksi mendalam mengenai pertanggungjawaban individu atas segala perbuatan, serta sebuah narasi edukatif tentang konsekuensi dari di sini. Ini tanggung jawab yang sangat hakiki ya, karena kita diberi pilihan, diberi kebebasan untuk melakukan pilihan. Dari perspektif pendidikan, ayat ini memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya kesadaran diri ya, pembelajaran yang berkelanjutan, yang istiqomah, dan juga pentingnya bimbingan untuk mencapai kebahagiaan yang hakiki. Ini inti isi dari ayat
38 sampai 47 ini kita beri satu-satu ayat kita kaji dari perspektif pendidikan. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Setiap individu, setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan. Jadi tidak polos apa yang dilakukan sekalipun kecil. Kuliah itu luar biasa, tapi kalau sekedar kuliah dalam arti tidak betul-betul terorientasi ke hari akhir sehingga kurang merasa tanggung jawab, tentu saja justru berbeda atau berbalik dengan ini. Ayat ini merupakan fondasi utama dalam pendidikan moral dan etika. Moral dan etika ini justru akan terbimbing tatkala kita sadar atas pertanggungjawaban yang akan diterimanya. Karena itu kurikulum harus menanamkan rasa tanggung jawab pribadi sejak dini, bagaimana dikelola itu kurikulum supaya setiap materi itu berujung untuk supaya memiliki rasa tanggung jawab. Maka di depan diajarkan untuk berpikir kritis sebelum bertindak dan memahami bahwa mereka adalah agen aktif dalam membentuk masa depan. Kurikulum untuk pelajaran apa saja, ya, ini harus menjadi bagian bahwa sedikit apapun yang kita kaji atau luas yang kita pahami itu tetap meminta pertanggungjawaban di akhir. Karena itu kurikulum dan seluruh komponennya harus merancang pembelajaran apapun untuk supaya lahir tanggung jawab, dan tanggung jawab bukan sekedar tanggung jawab di dunia tapi tanggung jawab di akhirat. Ini juga mengajarkan bahwa hasil belajar seseorang, baik prestasi maupun kegagalan, pada akhirnya adalah tanggung jawabnya sendiri, meskipun tentu saja didukung oleh lingkungan dan ayat ini sifatnya general. Nafsin bima kasabat. Setiap individu akan tanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Sekecil apapun perbuatan itu akan pelajaran apapun yang kita kaji, kita kembangkan pada pertanggungjawabannya. Maka materi apapun dalam pendidikan harus bermuatan nilai untuk supaya pilihan-pilihan itu menjadi jalan hidup sekaligus menjadi jalan pertanggungjawabannya. Tidak sederhana, tidak main-main. Dengan ragam ilmu yang sebegitu hebat sekarang, teknologi yang begitu tinggi, semuanya menginginkan atau mengharapkan pada bukan rasa tanggung jawab. Illa ashabal yamin, kecuali golongan kanan. Ayat ini memberikan harapan dan arah. Golongan kanan dapat diinterpretasikan sebagai mereka yang menjalani hidup sesuai dengan prinsip-prinsip kebaikan dan kebenaran, sesuai dengan bimbingan yang Allah turunkan. Sekali lagi, ayat ashabul yamin itu justru menunjukkan siapapun orang yang betul-betul mengembangkan dirinya, pendidikannya, mengikuti aturan dan prinsip-prinsip kebaikan dan kebenaran, tentu saja menurut ajaran agama, tentu saja menurut Allah, ya, termasuk ashabul yamin.
lengan kanan yang akan mendapat balasan indah nanti di akhir. Dalam pendidikan ini mengajarkan bahwa ada jalan yang benar dan ada jalan yang salah. Hadainahun najdain, kami tunjukkan dua jalan, ada jalan yang benar dan jalan salah. Karena itu akan ada pertanggungjawaban nanti. Kuliah itu adalah amal yang paling sangat luar biasa. Tapi bagaimana kuliah itu betul-betul menjadi jalan pertanggungjawaban, menjadi jalan untuk kita memperoleh kebaikan duniawi, sekaligus kebaikan duniawi tersebut berorientasi kebaikan ukhrawi. Jadi dalam pendidikan Islam ini semuanya tidak dipilih-pilih kajian apa, semuanya harus diberikan menumbuhkan rasa tanggung jawab. Hanya dengan mengikuti prinsip-prinsip kebaikan dan kebenaran menurut ajaran agama kita. Dalam pendidikan ini mengajarkan bahwa ada jalan yang benar dan salah. Pendidikan harus individu untuk memilih jalan yang benar melalui penanaman nilai-nilai luhur, pengajaran agama dan moral, serta pembiasaan perilaku positif. Ini juga menekankan pentingnya integritas akademik dan etika dalam belajar. Dalam pembelajaran apapun, individu, santri, siswa harus dikenalkan kepada jalan yang menjamin kebahagiaan dan jalan yang menjerumuskan. Sebab pada dasarnya manusia diberi pilihan. Kadang-kadang sudah menyadari ini kebenaran, tapi kadang-kadang tidak mudah kita melakukannya. Maka di dalam cara belajar Islam, kecuali terarah kepada nilai-nilai akhirat, terarah kepada bimbingan dan harapan Allah, juga harus betul-betul beranjak melaksanakan seluruh bimbingannya, supaya pelajaran apapun yang kita kaji betul-betul menjadi kebaikan di dunia sekaligus menjadi kebaikan di akhirat. Fi jannatin yatasaalun anil mujrimin. Mereka berada di surga sambil bertanya-tanya anil mujrimin, tentang orang-orang yang jahat dan orang-orang berdosa. Ini menggambarkan sebuah proses refleksi dari evaluasi setelah melewati satu fase kehidupan. Semuanya harus dievaluasi. Tentu saja evaluasi kita ini kecuali tentang wawasan yang kita peroleh, tapi juga sejauh mana wawasan ini mewariskan, menanamkan rasa tanggung jawab. Ada evaluasi ini tentu saja bersifatnya menyeluruh. Kita membayangkan apa yang kita lakukan tadi kuliah. Bagaimana saat kuliah ini saya menjadi orang baik yang terarah betul-betul kepada bimbingan terindah dari Allah, atau malah sudah keluar dari situ. Di sana evaluasi terjadi, tentu saja sambil menyukuri tatkala alhamdulillah selama kuliah saya rasanya tidak melakukan yang kurang baik. Saya punya niat yang agung dengan kuliah ini. Nah, perlu upaya evaluasi seperti itu. Dalam pendidikan ini bisa diartikan sebagai pentingnya evaluasi diri dan diskusi
berfungsi reflektif tentang kesalahan dan pelajaran hidup. Tentu saja yang dievaluasi itu keseluruhan, kebaikan dan kesalahan. Al-ayat lain mengingatkan wa tanzur nafsun ma qaddamat ligad. Hendaklah setiap individu menilai, memikirkan, mengamati yang telah lalu. Untuk apa? Ligad, untuk besok. Besok, hari besok di dunia, besok, hari besok di akhirat. Perlu berpikir kritis, merefleksikan apa yang telah kita lakukan, dikoneksikan kepada Zat yang maha segala-galanya, mengukur perilaku dengan ukuran-ukuran nilainya dan bimbingannya. Insya Allah kuliah itu penuh dengan kebaikan. Insya Allah akan membawa berkah yang luas. Lingkungan pendidikan harus mendorong siswa untuk tidak hanya belajar dari keberhasilan, tapi juga dari kegagalan dan memahami dampak dari perilaku yang tidak bertanggung jawab. Ini akidah ya. Bukan saja keberhasilan yang harus kita, justru kegagalan atau ketidaktercapaian. Tadi kuliah, tapi rasanya tidak ada yang teringat, lupa semua. Padahal di sana ada bimbingan dan peringatan yang indah, seperti itu bilang. Kemudian dianalisis perilaku. Mungkin waktu itu saya punya sikap yang kurang senang dengan dosennya. Mungkin saya malah membenci dosennya umpamanya. Nah, di sana istighfar saja sampai terus memohon bantuan kepada Allah supaya kita jadi siswa yang terbaik menurut Allah dan ini juga menyiratkan bahwa penyelesaian bisa menjadi guru terbaik bagi mereka yang belajar. Kegagalan terlihat. Saya mendengarkan hal-hal yang penting, tapi luput dari catatan karena tidak bawa catatan. Nah, itu harus dipikirkan. Menyesal kita karena tidak bawa catatan atau tidak mencatat. Nah, jadi penyesalan kesalahan pun justru harus dievaluasi untuk kemudian perbaikan seperti masalah kaum besakor. Ini pertanyaan orang-orang yang di surga. Mengapa kamu masuk ke dalam neraka sakor? Mereka menjawab, dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Ini dialog. Soalnya sama nggak remetnya tat? Dalam istilah balagoma sama gambaran nanti ya, paling diacak ya yang masih abstrak, paling diacak nggak sama tidak sama. Ada satu ayat pun yang lantas kita pantas ragukan. Nanti ahli surga akan bertanya, ngobrol. Kalau 100 nggak bisa lah, paling 80 dan bolos. Yang di neraka sakor, kalian ini terjerumus masuk sakor. Mereka menjawab, itu diambilnya nilai remetnya apa dibagi hitungnya? Dia berarti dia tidak sholat sendiri. Sholat yang betul-betul membangun. Dialog ini secara eksplisit menyebutkan konsekuensi dan dari kesalahan terhadap kewajiban. Tentu saja ini bukan untuk di akhirat, untuk nanti, untuk sekarang, ya, untuk sekarang. Di akhirat nanti terjadi tentu. Kapan remetnya? Supaya kita bersiap-siap. Sekali lagi bahasanya lam naku minal musallin. Artinya
kita hanya terlibat atau betul-betul menciptakan lingkungan bersama orang-orang yang sholat. Tidak seorang hanya. Jadi ini ada bimbingan tentang bagaimana lingkungan tercipta. Sholat itu menciptakan lingkungan. Berjamaah jelas kan, apalagi kalau berjamaahnya setiap waktu. Nah ini mengisyaratkan ke sana bahwa kita tidak sekedar sholat sendirian, ciptakan berjamaah. Karena dengan berjamaah itu jika kita berinteraksi dengan orang-orang yang seperti yang diteliti oleh orang luar tentang kenapa di Islam sangat dianjurkan berjamaah, karena ternyata secara psikologis bahkan energi orang-orang yang sholat itu tercipta dalam satu energi yang kebersamaan yang lebih indah ketimbang kebersamaan skala makan. Dialog ini secara eksplisit menyebutkan konsekuensi dari kelalaian terhadap kewajiban. Kalau orang berakal tentu saja, kalau orang beriman tentu saja merasa perlu ini untuk dievaluasi. Dalam pendidikan, salat bisa diinterpretasikan secara luas, ya sebagai ketaatan perintah dan pelaksanaan kewajiban moral dan sosial. Nah, dalam pendidikan sholat ini harus dilihat dari secara lebih luas. Kenapa? Karena sholat ini adalah tiangnya sholat. Yang mendirikannya mentarokah, dan yang meninggalkannya berarti dia sudah meruntuhkan bangunan keagamaan. Karena itu sholat harus dibuat dibiasakan, sehingga karena lingkungan, kekuatan lingkungan, melaksanakan sholat secara berjamaah. Ayat ini juga mengajarkan pentingnya disiplin dan komitmen terhadap tugas dan tanggung jawab. Akan merembet kalau kita betul-betul menjaga kewajiban ini, betul-betul disiplin akan diberi kemudahan untuk disiplin di dalam sebab ada hadis man sholaha bainahu wa baina rabbih, orang yang memperbaiki hubungan dirinya dengan Robnya, nanti Allah lah yang akan membereskan, memperbaiki hidup kita. Man aslaha bainahu wa baina rabbih aslahallahu bainahu wa bainan nas. Siapa orang yang memperbaiki hubungan dengan Allah, yang intinya sholat, hadis akan memperbaiki hubungan dia dengan Robnya, dengan sesama manusia. Jadi ada ketergantungan antara taat secara vertikal dengan taat secara horizontal. Ada hubungannya dari sholat, bagaimana kita memperhatikan yang lain. Ada hubungannya dengan sholat, bagaimana kita peduli kepada yang lain. Maka bahasanya
Sekolah dan keluarga memiliki peran untuk menanamkan kebiasaan baik dan kedisiplinan dalam menjalankan tugas-tugas. Nah, kalau dikoneksikan dengan ayat-ayat yang mengharuskan ada tanggung jawab, maka jelas ibadah-ibadah ini akan menanamkan kebiasaan baik dan kedisiplinan dalam tugas-tugas, termasuk tugas-tugas kuliah, termasuk tugas-tugas sosial. Itu Allah bantu, Allah yang akan memperbaiki kita, baik yang bersifat religius maupun duniawi, agar tidak terjerumus pada penyesalan di kemudian hari. Ini juga menegaskan pentingnya pendidikan agama dan karakter sebagai bagian integral dan pendidikan. Kalau ada kebetulan kita sebagai calon-calon guru agama, tentu saja dialah yang paling depan. Tapi ini bukan untuk guru agama saja. Semuanya guru muslim untuk bidang studi apapun tidak bisa lantas dia tidak memberikan perhatian terhadap kewajiban. Sebab ungkapan dialog di atas itu, mengapa kamu masuk syahwat, ini untuk semua manusia, untuk semua yang belajar tentang perkara sekolah, keluarga ini juga menegaskan pentingnya pendidikan agama. Tidak biasa memberi makan kepada orang muslim, tidak memberi makan kepada orang muslim, ini menyeroti kewajiban sosial dan kepedulian terhadap sesama. Nampaknya satu sejajar antara hubungan dengan Allah dengan hubungan manusia, ya, sesama manusia. Kecuali sholat juga akan mempengaruhi. Artinya sholat juga menumbuhkan rasa tanggung jawab kepada seseorang, kepada sesama, kewajiban sosial itu betul, kecuali harus menjadi bagian dari akibat dari sholat itu sendiri. Jelas ini harus menjadi kewajiban tersendiri juga. Jadi tidak lepas ini sholat hubungan dengan Allah. Barang siapa yang memperbaiki hubungan dengan Allah, Allah yang akan memperbaiki hubungan kita dengan sesama. Tidak mudah kita merasa iba melihat yang kekurangan, lantas bertindak tidak mudah itu. Tapi seringkali Allah suguhkan pemandangan-pemandangan itu. Di manakah itu? Ada hadis yang mengatakan innama ataqabbalus sholat man tawadda'a li kami hanya menerima sholat dari orang yang betul-betul merasa tawadu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau kita apresiasi kebesaran Allah yang tak terhingga, di manakah diri kita? Sebesar apakah diri kita? Allahu Akbar. Seluruhnya menunjukkan kebesaran Allah. Kalau sholat membangun, sekali lagi seberapa besar kita, seberapa cerdas kita, seberapa beruntung kita, semuanya akan menjadi
menjadi kecil. Maka tatkala itu pikirannya pun akan terusik. Tatkala melihat anugerah kita begitu banyak, yang lain yang betul-betul kekurangan akan menjadi walam yastati ala khalqi warahimal musab wal masakin, kemudian menyayangi orang yang mendapat musibah dan musibah. Itu buah sholat. Jadi satu paket yang tidak dipisahkan untuk kita mengembangkan kesosialan. Karena itu kurikulum harus mencari kegiatan yang mendorong siswa untuk berinteraksi dengan masyarakat, memahami kesulitan orang lain, dan berpartisipasi dalam aksi-aksi sosial. Kecuali ada dampak langsung dari sholat, sehingga kata hadis berkata, laisal mu'min man yashba wajaruhu jahi. Bukan orang mukmin yang enak-enak saja tenang, sangat tenang, padahal di sana tetangganya sedang kelaparan. Artinya orang mukmin sepantasnya dia tatkala tahu tuh di samping kita, tuh di ujung di sana ada orang yang tidak pasti masa pagi atau siang, belum tentu atau belum jelas makannya. Orang mukmin yang sholat harus terketat, dicari tahu hari ini makan atau tidak diceritakan. Maka dengan kenyataan itu dia tahu dan juga memberikan perhatian. Ini kewajiban. Maka kurikulum itu harus membantu mengarahkan ke sana. Untuk pertama-tama memahami kesulitan Pak RT berapa itu, hanya Pak RT-nya. Pak RT, apakah hari ini ibu-ibu di sana masak atau tidak? Itu tuntutan keimanan. Indah sekali keimanan ini membangun kebersamaan. Bagaimana coba kalau setiap saat ada tetangga atau agak jauh kurang mampu, kemudian kita perhatikan dulu bagaimana indahnya, bagaimana pengakuan mereka, bagaimana indahnya doa-doa mereka untuk kita. Allah kita akan mendapat bimbingan dari Allah. Ini mengajarkan bahwa pendidikan tidak hanya tentang kecerdasan intelektual, tapi juga kecerdasan emosional, spiritual, dan sosial. Jadi sholat itu betul-betul ajaran Islam ini begitu utuh dan indah, tidak terbayangkan oleh Muslim yang betul-betul Islam. Ya, kemudian ada yang kelaparan di samping. Indah sekali kebersamaan itu. Maka di kuliah, di belajar di manapun, itu harus menjadi bagian penting untuk kita renungkan, untuk kita laksanakan. Coba saja, apakah kalau kita memberi sedekah kepada orang itu akan kekurangan? Tidak, justru malah sebaliknya. Sebab Allah yang akan menjamin memperbaiki keadaan kita tatkala kita betul-betul memelihara kebaikan, hubungan interaksi dengan sesama manusia. Akhirnya Allah yang akan menjamin memperbaiki keadaan. Dan kami membicarakan yang batil bersama orang-orang. Dia itu. Ini juga tentang lingkungan. Ya, biasa ngobrol di depan rumah,
tapi apa sih kebiasaan ngobrolnya? Kalau kebiasaan ngobrolnya tentang yang jelek-jelek, apalagi menjelekkan orang lain, maka justru nilai sholat itu ya, makna sholat itu ayat ini memperingatkan tentang dampak negatif dari lingkungan dan pergaulan yang buruk. Dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang mengajak memperbaiki lingkungan. Rasulullah suatu waktu tertarik ingin berkumpul dengan tokoh-tokoh Mekah, ya, Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah, dan Al-Mughirah bin Al-Walid, ya. Al-Mughirah maksudnya. Kata mereka, saya ingin bertemu ngobrol dengan Muhammad, tapi saya tidak mau melihat orang-orang hina itu. Bilal, Suhaib, karena orang-orang miskin itu orang-orang ahlu sufa. Artinya ahlu sufa itu yang diamnya di masjid. Tapi apa kata Allah? Apakah memilih bergaul dengan orang-orang besar itu? Diingatkan oleh Al-Quran. Asbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum. Muhammad, sabar saja kamu, tahan emosi, tekan-tekan untuk kamu tetap bergaul dengan orang-orang yang suka berdoa, berzikir kepada Tuhannya, bukra bil asyi wal ibkar, pada waktu sholat pagi dan sore. Itu malah yang dianjurkan oleh Allah kepada Rasulullah. Tetap ciptakan lingkungan itu dengan orang-orang yang suka sujud, ya. Wakum ma'as-shodiqin, tetap berkumpul dengan orang-orang yang baik, yang benar. Tidak perlu menoleh. Wala ta'du ainaka anhum turidu jinatal. Matamu tidak perlu dipalingkan dari orang-orang miskin untuk mengharap nilai-nilai duniawi. Wala ta'uti man aghfalna qalbahu. Kamu jangan taat kepada orang-orang yang hatinya kosong dari zikir. Jadi ini mengenai lingkungan luar biasa, ya. Bagaimana kita mampu memperhatikan yang miskin. Dengan siapa kita suka ngobrol? Al-Quran mengarahkan ke sana. Siswa perlu diajarkan untuk bersikap kritis terhadap informasi yang mereka terima dan menghindari percakapan atau aktivitas yang tidak produktif bahkan merugikan. Perlu dibimbing siswa oleh gurunya untuk bersikap kritis terhadap semua berita yang diterima, menghindari percakapan yang tidak baik ini. Sekali lagi, ini menekankan perlunya lingkungan diciptakan secara lebih baik. Ini juga menegaskan peran guru dan orang tua dalam memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap pergaulan anak didik. Bagusnya siapa tempat ngobrolnya, di mana dia bergaul, di kamar kosan, bagaimana kamar kosannya aman dari hal yang kurang baik. Karena ini sudah dewasa, kita akan menata kamar sendiri untuk menanamkan nilai-nilai kejujuran, integritas dalam berkomunikasi. Tatkala kita ngobrol, apakah semau gue saja, tak peduli orang senang atau tidak, ini akan menentukan. Maka pemilihan teman, pemilihan tempat untuk kita bersosialisasi, untuk kita menyampaikan pesan-pesan dari sholat,
menyampaikan kepedulian terhadap sesama manusia. Tentu kita peduli. Yang tadinya biasa juga suka sodako, tapi kalau kemudian ngobrolnya biasa malah dengan orang yang hampir mencibir tentang kebaikan-kebaikan, itu kita juga akhirnya bisa terbawa begitu saja. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, balasan. Ayat ini menekankan pentingnya keyakinan pada hari akhir sebagai pendorong moral. Coba bayangkan di dalam Al-Quran atau hadis yang digandengkan itu man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, yu'minu billah wal yaumil akhir, yu'minu billah wal yaumil akhir. Disebut-sebut digandengkan hampir seperti rukun iman itu cuma dua saja, iman ke Allah dan hari akhir. Kenapa? Karena inilah ya, keyakinan terhadap ada dosa dan siksa dan balasan di akhir inilah betul-betul harus menjadi nasihat yang paling tajam ya. Kalau sudah biasa disadarkan dengan ungkapan-ungkapan biasa, maka bawalah cara berpikir tentang hari akhir. Dalam pendidikan ini bisa diartikan sebagai pentingnya visi jangka panjang dan pemahaman tentang konsekuensi abadi dari setiap konsekuensi yang abadi ya, visi jangka panjang. Muslim ini justru harus visioner, jangka panjang di dunia, jangka lebih panjang di akhirat, harus terintegrasi itu. Bukan dua yang mendua, itu satu perilaku yang sama diniatkan untuk ibadah dan juga diorientasikan untuk supaya nanti di akhir kita menerima kebaikan-kebaikan yang jauh lebih indah ketimbang kebaikan di dunia ini. Pendidikan harus memberikan pemahaman tentang adanya pertanggungjawaban di masa depan, baik secara duniawi maupun secara ukhrawi. Pendidikan harus memberikan rasa tanggung jawab untuk masa depan. Melalui apa? Melalui seluruh materi pelajaran anak-anak uji coba yang kamu lakukan ya akan nanti diminta pertanggungjawaban. Karena itu dalam uji coba tentang satu teori mengenai binatang, jangan menyakiti binatang, perlakukan dengan sebaik-baiknya, sebab semuanya akan dipinta pada sehingga setiap tindakan dilakukan dengan penuh kesadaran dan kehati-hatian. Ini juga menekankan pendidikan spiritual yang menumbuhkan keimanan dan keyakinan akan keadilan Tuhan. Coba saja, apakah di dunia ini sudah cukup adil? Orang yang mencuri ayam dibui tahunan, orang yang mencuri miliaran juga cuma beberapa tahun saja, bahkan apakah itu sudah selesai? Tidak, semuanya belum selesai. Itu nanti akan diselesaikan di hadapan pengadilan yang maha adil, yang tanpa celah sedikit dari kekurangan. Terakhir al-yakin di sini rata-rata ahli tafsir mengartikan kematian. Sampai kapan kita akan berbuat untuk kebaikan? Sampai kapan kita akan kuliah? Sampai kapan kita akan terus berusaha untuk diri sendiri? Tidak jelas, saudara. Ya, semuanya boleh berharap. Ya ayuhal insan innaka kadihun, wahai manusia, Anda ini capek.
capek mau kemana, mau jadi apa, capek mau jadi pejabat, silahkan, capek mau jadi orang penting, silahkan, tapi semuanya tidak ada yang pasti. Capek supaya jadi ilmuwan terkemuka, silakan saja, tapi semuanya tidak ada yang pasti. Yang pasti hanya ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbik. Kamu ini capek merangkak ke haribaan Rob di sana. Kamu laki, kemudian kamu berhadapan dengan dia, ditanya semuanya. Capek yang pasti dengan capek itu. Semua yang kita inginkan, dikira, dicita-citakan hanya satu yang pasti. Dan nanti bertemu dengan dia bukan untuk lantas diberi begitu saja, ditimbang baik buruknya dan seterusnya. Dalam konteks pendidikan ini mengajarkan urgensi untuk belajar dan memperbaiki diri sehingga masih ada kesempatan, ada kata terlambat. Harus menjadi upaya untuk memperbaiki diri, ya. Dalam belajar ini terlebih selama masa atau kesempatan masih panjang. Kata saya baru mahasiswa, tidak ada yang tahu, mungkin kita tahu. Karena itu kesadaran untuk memperbaiki diri, tidak ada kata terlambat, tidak ada kata terlambat. Sekalipun hakikatnya hanya tersisa 1 hari untuk kita bernapas umpamanya di dunia ini, tapi dalam 1 hari ini kita betul-betul berubah diri secara tulus dan sungguh-sungguh. Pendidikan harus menumbuhkan motivasi intrinsik dan untuk terus belajar dan berkembang serta kesadaran akan keterbatasan waktu. Pendidikan harus menyentuh motivasi yang paling dalam, motivasi yang ada di dalam diri. Sesungguhnya keimanan itu adalah satu yang melekat pada diri, tapi menjadi liar jauh dari iman karena kebiasaan menyalahinya. Dan juga harus sadar bahwa waktu itu terbatas, ya. Apakah kita hidup masih lama? Seorang pun tidak tahu. Tapi selama-lamanya pun tidak akan mencapai 200 tahun, ya. Kalau sampai 100 tahun juga sudah luar biasa. Artinya apa? Dan itu terbatas. Kita tidak tahu kapan lagi kalau bukan sekarang. Ini juga menginginkan bahwa pendidikan adalah sebuah proses seumur hidup, long life learning, ya, yang harus terus dijalani hingga akhir. Sampai kapan kita kuliah secara formal tentu saja di waktu, tapi belajar tidak berhenti pada ujung-ujung tertentu. Setiap saat Allah membelajarkan kita, ittaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian, niscaya Allah akan membelajarkanmu. Sudah tamat kuliah, tapi kita diberi pelajaran berat oleh Allah. Lamar ke sana ditolak, lamar ke sini ditolak. Kalau orang beriman tidak akan putus asa. Sekalipun tidak memberi jalan hidup melalui yang kita inginkan, Allah punya rencana yang lebih baik asal dalam proses pencariannya indahkan. Tidak perlu sedih sebab salat dan perhatian terhadap orang miskin. Tidak ada kekhawatiran. Azani Allah wa iyyakum
ajmain wa rahimakumullah. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh anu namihan komentar mangga. Pak Yopi mangga bisa ya. Aduh, turun papunten rada telat gabung. Anakku mahasiswa Mbak Ali, alhamdulillah. Kita pamit daya orang akhiri doa awe panten dados jam genep langkung. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan yafi ni'amahu. Amin. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. La ilaha illa anta bi rahmatika nastaghith bi rahmatika nastaghith bi rahmatika nastaghith wa min azabika nastaghith. La takilni ila nafsi ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين وأصلح لنا شؤوننا كلها بما أصلحت الصالحين يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا Rahman dan Maha Pengampun. Ampunilah kami ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Telah panjang umur yang Engkau berikan kepada kami ya Allah, tapi betapa sedikit ibadah yang betul-betul kami ibadah kepadamu. Ibadah pokok pun, sholat pun kami lebih jauh kadang-kadang. Begitu liar pikiran dan hati kami, padahal kami sedang sholat ya Allah. Bimbinglah kami ya Allah, jangan Engkau titipkan diri kami kepada diri saya sendiri, kepada siapapun daripada makhluk, karena semua juga memerlukan bimbingan dan pertolongan-Mu ya Allah. Perbaikilah keadaan kami ya Allah, sebagaimana Engkau telah memberi kebaikan kepada hamba-hamba-Mu yang soleh yang terdahulu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Atur nuhun Pak. Sami atur nuhun Pak Rahmat anu zakat. Mangga atur nuhun. Pak Ali atur nuhun, Pak Haji atur nuhun. Pak Ii alhamdulillah tis segera condong. Tengah keju mah tengah ngelayar ya nama. Marang atuh sadayana Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.